Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini berita terbaru yaitu Antoine Griezmann gak terima saat Didier Deschamps menunjuk Kylian Mbappe sebagai kapten baru. Sementara Real Madrid sedang mencari calon duet Vinicius Junior dengan mengincar Kai Havertz. Simak selengkapnya Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Manchester United yang tertarik mendatangkan Ruben Neves dan Paulo Dybala. Bicara soal MU nih, rival mereka yaitu Manchester City memprioritaskan Jude Bellingham dan siap mengorbankan dua pemain mereka. Manchester United dipastikan gagal mendapatkan jasa Frenkie de Jong di musim panas nanti. Sebab pemain asal Belanda ini lebih memilih untuk bertahan bersama Barcelona. Maka dari itu, skuad Setan Merah kini mengalihkan incarannya ke Ruben Neves. Gelandang asal Portugal ini dinilai cocok untuk mengisi lini tengah skuad asuhan Erik ten Hag. Apalagi kans untuk mendaratkan Neves ke Old Trafford tergolong sangat besar. Sebab Wolves harus menjualnya di musim panas nanti kalau nggak mau kehilangan sang pemain secara gratis. Ketertarikan Manchester United dengan Paulo Dybala nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya skuad Setan Merah serius untuk mengangkut penyerang Argentina itu ke Old Trafford. Dilansir dari Calcio Mercato, Dybala dianggap sebagai salah satu striker yang fleksibel. Erik ten Hag selaku pelatih kepincut dengan kemampuan mantan pemain Juventus itu. Apalagi Setan Merah nggak harus merogoh kocek besar agar bisa memboyongnya ke kota Manchester. Kabarnya AS Roma membandrol Dybala dengan mahar 25 juta euro saja. Manchester City tertarik untuk mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United. Demi mewujudkan hal tersebut, skuad Citizens bakal menawarkan Calvin Phillips. Gak cuma itu, Manchester City bahkan rela merogoh kocek sebesar 80 juta euro demi Guimaraes. Namun transfer ini bakal sulit untuk direalisasikan. Sebab gelandang asal Brazil ini masih sangat bahagia berada di St. James Park Stadium. Selain itu, skuad Citizens juga harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasanya. Manchester City memprioritaskan untuk merekrut Jude Bellingham di bursa transfer musim panas mendatang. Skuad Citizens kepincut dengan performa gemilang Bellingham di musim ini. Di sisi lain, gelandang asal Inggris ini juga dianggap bisa menjadi investasi jangka panjang. Sebab Bellingham sendiri masih berusia cukup muda, yakni baru menginjak 19 tahun. Demi bisa mendatangkan Bellingham, skuad Citizens siap melepas Bernardo Silva. Selain itu, mereka juga berpeluang untuk melepas Ilkay Gundogan yang kontraknya berakhir di bulan Juni nanti. Real Madrid tertarik meminang Kai Havertz yang dianggap tampil gemilang bersama Chelsea di musim ini. Sementara rival mereka yaitu Barcelona justru ingin menjual pemain yang dulunya digadang the next Messi yaitu Ansu Fati. Kai Havertz dikabarkan dalam incaran Real Madrid untuk musim panas nanti. Alasannya skuad Los Blancos kepincut dengan kemampuannya yang mampu bermain di banyak posisi. Contohnya dia sudah bermain di posisi gelandang serang sebanyak 11 laga dan juga sebagai penyerang tengah sebanyak 20 pertandingan di sepanjang musim ini. Di sisi lain, peluang skuad asuhan Carlo Ancelotti untuk mendapatkan Kai Havertz cukup besar. Sebab Chelsea membutuhkan dana segar setelah mengamburkan uang di musim dingin lalu. Barcelona dilaporkan ingin mencari gelandang serang baru di bursa transfer musim panas mendatang. Sky Sports Germany melaporkan kalau Blaugrana tertarik merekrut Florian Wirtz. Menurut laporan tersebut, pasukan Xavi Hernandez itu kepincut dengan talenta yang dimiliki Wirtz. Barcelona menganggap kalau gelandang Jerman ini punya masa depan yang cerah. Kabarnya pihak Barcelona sudah menjalin komunikasi dengan salah satu perwakilan agen. Namun Blaugrana harus menembus klausul rilis Wirtz yang mencapai 90 juta euro. Ansu Fati nggak kunjung bangkit pasca pulih dari cedera panjangnya. Di musim ini saja dia baru mencetak 3 gol dari 24 pertandingan La Liga yang telah dilakoni. Menurutnya performa Ansu Fati itu membuat Barcelona berniat untuk menjualnya. Diario Sport mengabarkan kalau mereka akan menerima tawaran seandainya ada klub yang mengajukan. Di sisi lain, penjualan Ansu Fati itu juga dibutuhkan untuk mengurangi beban gaji pemain. Namun klub yang tertarik harus siap menebus klausul rilisnya yang mencapai 1 miliar euro. Next, ada Juventus yang menyodorkan kontrak baru kepada Adrien Rabiot dengan menaikkan gajinya. Sementara Napoli sudah menetapkan harga jual Victor Osimhen di kisaran 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Adrien Rabiot tampil gemilang berseragam Juventus pada musim 2022-2023 ini. Gelandang asal Prancis itu kerap menjadi pemain kunci dengan telah tampil sebanyak 33 pertandingan. Berkat penampilan apiknya itu, Bianconeri berniat untuk menyodorkan kontrak baru. Gak cuma itu, Rabiot juga akan menerima kenaikan gaji yang signifikan.
Gaji Rabiot yang sebelumnya 7 juta euro akan naik menjadi 10 juta euro. Meskipun begitu masih belum ada kesepakatan mengenai rumor perpanjangan kontrak sang pemain. Victor Osimhen menjadi incaran banyak klub karena tampil gemilang bersama Napoli. Dari 28 pertandingan, bomber Nigeria itu telah mengemas 25 gol serta 5 assist. Beberapa klub elit Eropa disebut serius mendatangkan mantan pemain Los Lille tersebut. Salah satunya ada PSG yang telah melakukan pertemuan dengan sang agen. Namun PSG kesulitan untuk memboyong Osimhen ke Parc des Princes. Selain gak tertarik merantau ke Ligue 1, Napoli juga membandrolnya seharga 150 juta euro atau 2,4 triliun rupiah. Erling Haaland sedang mencuri perhatian di Manchester City musim ini, sebab dia sudah mengemas 42 gol dari 37 laga di musim 2022-2023. Performa tersebut membuat Paris Saint-Germain kepincut dengan jasa Haaland. Apalagi saat ini lini penyerangan skuad Les Parisiens terancam ditinggal oleh Lionel Messi dan Neymar. Seandainya transfer tersebut terjadi, Haaland bakal menjadi pemain termahal di dunia, sebab dia memiliki klausul rilis sebesar 1 miliar pound sterling. Kalau tadi dari kabar rumor, kita beralih ke kabar resmi nih. Ada Takehiro Tomiyasu yang absen hingga akhir musim karena mengalami cedera lutut. Berikutnya ada kabar dari Emmanuel Adebayor yang memutuskan gantung sepatu di usia 39 tahun. Arsenal harus mengalami pil pahit di sisa musim 2022-2023. Pasalnya skuad The Gunners harus kehilangan Takehiro Tomiyasu yang absen hingga akhir musim. Pemain asal Jepang ini menderita cedera lutut saat bertanding di babak 16 besar Europa League menghadapi Sporting CP. Kabar terbaru dari klub sang pemain baru saja selesai menjalani operasi. Selain Tomiyasu, Arsenal juga harus kehilangan William Saliba dalam beberapa laga ke depan, sebab sang pemain sedang mengalami cedera serius di bagian punggungnya. Roy Hodgson resmi menjadi pelatih Crystal Palace untuk sisa musim ini. Pelatih asal Inggris ini ditunjuk untuk menggantikan Patrick Vieira yang baru dipecat beberapa hari yang lalu. Manajemen berharap Hodgson bisa membawa skuad The Eagles untuk bangkit. Sebab saat ini mereka sudah menjalani 12 laga terakhir tanpa sekalipun kemenangan. Usai penunjukan tersebut, Hodgson mengaku ini tugas yang sangat menantang. Namun dia berjanji bakal memberikan perubahan dan melakukan yang terbaik bagi tim. Sevilla resmi memecat Jorge Sampaoli dari jabatan sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Argentina ini dianggap gagal untuk mengangkat performa skuad Los Palanganas. Meski sempat mengalami peningkatan dengan membawa Sevilla keluar dari zona degradasi, namun kekalahan 1-0 atas Getafe di akhir pekan lalu membuat manajemen kehilangan kepercayaan. Sebagai gantinya, skuad Los Palanganas menunjuk Jose Luis Mendilibar. Pelatih 62 tahun ini diharapkan bisa untuk menjauhkan Sevilla dari zona merah La Liga di sisa musim ini. Emmanuel Adebayor resmi mengumumkan gantung sepatu dari dunia sepak bola pada usia 39 tahun. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui Instagram pribadinya. Dalam postingannya, mantan pemain Real Madrid itu mengucapkan banyak terima kasih. Dia menuliskan kalau dirinya melakukan perjalanan karir yang luar biasa selama menjadi pesepak bola. Nama Adebayor sendiri sudah dikenal luas saat dirinya berseragam Arsenal. Membela skuad The Gunners, dia telah mencetak 62 gol dari 142 pertandingan yang telah dimainkan. Alvaro Morata akan menjadi kapten timnas Spanyol untuk menggantikan posisi Sergio Busquets dan Jordi Alba. Ngomong-ngomong soal kapten nih, ada timnas Prancis yang juga menunjuk Kylian Mbappé sebagai kapten terbarunya. Namun hal ini justru membuat Antoine Griezmann gak terima dan mengancam akan pensiun. Penasaran seperti apa kronologinya? Tonton sampai selesai. Timnas Spanyol resmi merilis skuad untuk menjalani kualifikasi Piala Euro 2024. Dua pemain andalan mereka seperti Pedri dan Gerard Moreno dicoret dari dalam skuad. Alasannya karena kedua pemain tersebut saat ini mengalami cedera. Untuk Pedri sendiri sudah lama absen membela Barcelona termasuk di laga penting El Clasico menghadapi Real Madrid. Sebagai gantinya, timnas Spanyol memanggil dua pemain seperti Yeremy Pino dan Borja Iglesias. Di sisi lain, skuad La Furia Roja juga akan menunjuk Alvaro Morata sebagai kapten baru mereka. Bomber Atletico Madrid itu mengemban ban kapten untuk menggantikan posisi Sergio Busquets dan Jordi Alba. Kedua pemain itu sebelumnya sudah memutuskan pensiun dari timnas Spanyol. Kylian Mbappé resmi ditunjuk sebagai kapten timnas Prancis oleh Didier Deschamps. Pemain 24 tahun ini menggantikan Hugo Lloris yang pensiun usai Piala Dunia lalu. Menurut sang pelatih, bomber Paris Saint-Germain itu memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan di dalam tim.
Deschamps juga bilang kehadiran Mbappe selalu menjadi pencair suasana ruang ganti. Selain Mbappe, Deschamps juga menunjuk Antoine Griezmann sebagai wakil kapten. Atas penunjukan ini, gelandang yang membela Atletico Madrid ini mengaku nggak terima. Sebab dia merasa lebih pantas dari Mbappe karena pengalaman yang dimilikinya. Bahkan atas keputusan tersebut, Griezmann mempertimbangkan untuk pensiun dari skuad Le Bleu. Liga Inggris mengizinkan pemain untuk berhenti sejenak saat buka puasa di tengah pertandingan. Sedangkan Departemen Keuangan Spanyol menilai kalau Barcelona nggak terbukti bersalah atas dakwaan kasus suap wasit. Liga Inggris akan menetapkan aturan baru menjelang bulan suci Ramadan. Bersumber dari Sky Sport, mereka akan memberikan jeda kepada pemain muslim untuk berbuka puasa. Aturan ini sendiri disebut sudah disetujui oleh pihak Premier League. Kabarnya aturan ini cuma berlaku selama 1 bulan atau tepatnya selama bulan suci Ramadan saja. Namun masih belum diketahui pasti kisaran waktu yang diberikan kepada para pemain yang ingin berbuka. Premier League sendiri memang banyak dihuni oleh pemain yang memeluk agama Islam. Barcelona harus mengalami masalah bertubi-tubi di musim 2022-2023. Terbaru mereka dituding menyuap komite wasit yakni Enrique Negreira untuk dimudahkan dalam setiap pertandingan. Namun baru-baru ini kabar baik datang untuk skuad Blaugrana. Kabar tersebut setelah Departemen Keuangan Spanyol gak menemukan bukti pembayaran kepada Negreira. Hal ini tentunya bakal memudahkan mereka untuk menang dalam sidang mendatang. Artinya ancaman degradasi untuk Barcelona bakal hilang kalau gak terbukti bersalah. WFCR resmi merilis 10 tim yang memiliki ranking terbaik di bulan Maret 2022. Peringkat ini ditentukan dari kesuksesan klub dalam 1 tahun terakhir di kancah Eropa maupun domestik. Dalam perilisan tersebut, Bayern Munchen berhasil menjadi pemuncak dengan mengkoleksi 2032 poin. Di posisi kedua ada Real Madrid yang baru saja menyingkirkan Liverpool di babak 16 besar. Sementara yang mengejutkan ada Napoli yang berhasil bercokol di posisi ketiga, dan yang terakhir ada Barcelona dan Arsenal yang juga berhasil masuk ke dalam jajaran 10 besar. MLS All-Star bakal menjalani uji coba melawan Arsenal di bulan Juli nanti. Demi mempersiapkan hal tersebut, mereka resmi menunjuk Wayne Rooney sebagai pelatih. Pelatih asal Inggris ini diketahui sudah berkecimpung di sepak bola Amerika Serikat sejak bulan Juli 2022. Rooney melatih klub DC United yang bermain di MLS. Dengan pengalaman tersebut, dia diharapkan bisa meramu tim MLS All-Star di laga uji coba tersebut. Liverpool mengalami kekacauan dengan tampil gak konsisten di musim ini. Bagaimana tidak, skuad The Reds harus terseok-seok di papan tengah dan berpotensi gagal finish di zona Eropa. Performa inkonsisten Liverpool itu mendapat tanggapan dari legenda mereka sendiri yakni Dietmar Hamann. Dia mengaku terkejut kalau skuad The Reds bakal mengalami keterpurukan. Gak heran Hamann berasumsi kalau Liverpool bakal berpisah dengan Jurgen Klopp. Dia pun menyarankan skuad The Reds untuk mendatangkan banyak pemain di musim panas nanti. Berita selanjutnya, PSSI harus merogoh kocek mencapai 69 miliar rupiah agar bisa mendatangkan timnas Argentina di laga FIFA Matchday. Di kabar penutup nih guys, ada Gubernur Bali yang menolak timnas Israel dengan alasan gak menjalin hubungan diplomatik. Zainuddin Amali sempat menghebohkan publik sepak bola Indonesia pada tanggal 17 Maret lalu. Wakil Ketua PSSI ini menyebut kalau Erick Thohir tengah menjalin komunikasi dengan Argentina. Menurut laporan, PSSI dikabarkan akan mengadakan laga FIFA Matchday dengan skuad Albi Celeste. Namun PSSI harus merogoh kocek gak sedikit agar bisa menghadirkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Biaya tersebut menelan anggaran mencapai 4,5 juta US dollar atau sekitar 69 miliar rupiah. Selain Argentina, PSSI juga berniat mengadakan uji coba dengan Arab Saudi dan Jepang. Gubernur Bali Iwayan Koster resmi mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam surat resmi tersebut, Iwayan Koster menolak kehadiran timnas Israel di Bali. Iwayan Koster membeberkan alasan mengapa dirinya menolak kehadiran Israel. Dia menuturkan kalau hal itu nggak terlepas dari kebijakan politik Israel terhadap Palestina. Iwayan Koster menambahkan kalau Indonesia nggak menjalin hubungan diplomatik terhadap Israel. Pelaksana tugas Menpora Muhadir Effendi telah merespon surat dari Gubernur Bali. Effendi bilang kalau dirinya telah menerima surat yang diajukan tersebut. Dia pun akan berkomunikasi lebih lanjut dan akan mengambil kesimpulan dalam waktu dekat. Sintayong mengharapkan pemain timnas Indonesia U20 untuk nggak melakukan puasa Ramadan. Alasannya karena para pemain sedang mempersiapkan untuk perhelatan Piala Dunia U20. Sintayong mengatakan kalau ini merupakan keputusan yang sulit. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, para pemain timnas harus bisa makan tepat waktu agar bisa menjalani latihan. Dia juga menambahkan kalau para pemain nantinya bisa mengganti puasa tersebut di hari lain.
Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Daniel Alfa Cahyadi. Conte dan Mourinho salah pilih Spurs buat dilatih. Sukses selalu, cetak gol harian. Wah, thank you guys sudah dukung kita. Jangan lupa untuk like dan komen, dan juga kalian harus nyalain lonceng notifikasinya supaya jadi orang pertama yang nonton di video-video besok. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.